Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya untuk sesi belajar pemrograman. Pada sesi pertama ini, saya akan banyak membahas masalah fundamental dasar pemrograman. Saya akan banyak membahas masalah pola pemrograman, bagaimana program itu bekerja, bagaimana cara menjadi programmer untuk langkah-langkah awal. Dan video pertama ini juga akan saya bahas secara detail, secara topik yang paling mendasar sekali, sehingga bagi Anda yang pemula atau yang tidak memiliki background IT, insya Allah bisa memahaminya dari video saya ini. Jadi, video pertama ini saya akan banyak membahas masalah dasar pengertian pemrograman, fundamental dasar pemrograman, dan juga fundamental dasar informatika. Bagi saya ini penting. Kenapa penting? Karena dengan mempelajari fundamental ini, Anda akan dapat mengetahui pola pemrograman itu seperti apa. Dan kenapa penting juga? Karena seperti ini teman-teman, teknologi di pemrograman tuh cepat sekali. Bayangkan teman-teman yang kelahiran 90, dulu HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya kan. Sekarang di tahun 2021 ini semua orang bisa memiliki HP dan HP-nya itu smartphone. Begitu pesat, begitu cepatnya perkembangan teknologi. Begitupun di dunia pemrograman. Dari bahasa pemrograman yang dulu saya pertama kali pelajari ketika saya masih kuliah di tahun 2015 atau 2016, itu bahasa yang saya pelajari ketika itu adalah Java, PHP. PHP pun saya menggunakan framework kode igniter ya. Kemudian sekarang 2021 saya sudah tidak lagi menggunakan code igniter. Saya lebih banyak menggunakan Laravel untuk full stack development, dan sekarang perkembangan bahasa JavaScript juga pesat sekali. Banyak yang saya gunakan mulai dari Vue.js, kemudian React.js, React Native, kemudian juga untuk teknologi mobile apps development juga sudah ada Flutter, dan itu sangat pesat teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak memiliki fundamental dasar, teman-teman tidak paham bagaimana pola kode, bagaimana pola pemrograman, teman-teman akan susah belajar hal-hal baru. Teman-teman akan susah menerima hal-hal baru, dan teman-teman juga akan susah beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Nah, makanya teman-teman, bagi teman-teman yang pemula, bagi teman-teman yang tidak memiliki background IT juga, ada baiknya teman-teman kuasai dulu. Tidak harus jago, tidak harus menguasai detail, tapi paling enggak teman-teman tahu apa saja fundamental dasar pemrograman, fundamental dasar informatika. Sehingga teman-teman nanti akan mudah beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Saya pernah menyesal dulu ketika kuliah tidak terlalu memahami dan selalu mengabaikan fundamental dasar. Imbasnya adalah ketika saya belajar hal baru, belajar pemrograman baru, itu susah bagi saya untuk beradaptasi. Karena ya saya mengabaikan fundamental, padahal ketika teman-teman belajar satu bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman ada banyak sekali. Ketika teman-teman belajar satu saja, teman-teman jangan langsung praktek, tapi teman-teman pahami dulu fundamentalnya. Dan sebelum teman-teman dapat satu bahasa pemrograman, sebelum teman-teman masuk ke pembelajaran bahasa pemrograman, ada baiknya teman-teman pahami dulu fundamental dasar informatikanya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Kita langsung ke video kita langsung ke selanjutnya aja ya, langsung ke materi. Apa saja fundamental dasar informatika. Oh ya, basically informatika itu adalah ilmu atau bidang keilmuan yang membahas masalah informasi data, struktur data, atau gampangnya mempelajari software perangkat lunak. Jadi informatika itu adalah bidang ilmu yang akan banyak mempelajari masalah perangkat lunak, software engineering lah, istilah bahasa Inggrisnya. Jadi informatika ini tidak akan banyak membahas hardware, bahkan sepertinya sama sekali tidak akan membahas banyak masalah hardware, karena hardware ini ada bidang tersendiri yang mempelajari masalah hardware engineering ya. Dan informatika ini akan, teman-teman kalau belajar informatika akan lebih banyak mendapatkan materi tentang apps development, pengembangan aplikasi. Seperti itu. Silahkan lanjut ke video selanjutnya. Silahkan, ayo kita mulai ke materi. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja. Jadi materi pertama kita akan banyak membahas masalah fundamental pemrograman, fundamental informatika. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi
informatika ini sebenarnya adalah bidang yang fokus di pengembangan perangkat lunak ya. Jadi teman-teman harapannya di materi pertama ini paham bagaimana konsep dasar perangkat lunak, konsep aplikasi, dan konsep informatika itu seperti apa. Nah, oke, ini adalah roadmap-nya. Jadi roadmap ketika teman-teman belajar informatika, setidaknya ini roadmap yang saya dapatkan selama 4 tahun kuliah di informatika. Jadi yang pertama, teman-teman harus menguasai dulu. Tidak harus menguasai, tapi paling tidak teman-teman paham dan mengerti apa saja fundamental-fundamental dasar informatika dan pemrograman. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga akan belajar rekayasa perangkat lunak, atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu software engineering. Tapi rekayasa perangkat lunak itu konsepnya sebenarnya sangat kompleks sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau semisal nanti pengen belajar lebih detail rekayasa perangkat lunak, mungkin nanti saya akan buat videonya yang spesifik ke rekayasa perangkat lunak, atau tidak teman-teman juga bisa melihat tutorial atau video-video YouTube yang membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Itu banyak sekali yang membahas rekayasa perangkat lunak, RPL atau singkatannya, atau kalau istilah Inggrisnya itu software engineering. Jadi lingkupnya sangat luas sekali. Nah, kemudian setelah paham fundamental, setelah menguasai atau mengetahui rekayasa perangkat lunak atau RPL, nah, yang terakhir adalah implementasi. Nah, implementasi ini adalah bagian dari istilahnya tuh kulit. Kalau rekayasa perangkat itu kulitnya, kalau implementasi itu ya dagingnya. Jadi, semua topik informatika akan banyak kita bahas di implementasi dari informatika itu sendiri. Nah, fundamental, kita balik lagi ke fundamental informatika. Yang pertama, di fundamental informatika ini teman-teman setidaknya tahu bagaimana konsep arsitektur komputer. Arsitektur komputer tuh seperti teman-teman minimal tahu bagaimana hardware bekerja, atau apa saja sih sebenarnya yang bisa membuat komputer itu hidup. Kalau teman-teman sekarang kan familiar ya dengan laptop atau dengan smartphone. Nah, di laptop, smartphone, atau device apapun itu yang bisa menjalankan perangkat lunak, setidaknya dia memiliki chip atau biasa kita sebut CPU atau GPU, Central Processing Unit, prosesor, atau GPU itu kayak graphic card, mereknya yang terkenal itu ada Nvidia, mungkin ada AMD. Nah, itu chip, kemudian ada memori juga. Memori di sini ada yang berhubungan dengan RAM, ada yang dengan storage. Nah, itu arsitektur komputer. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana arsitektur komputer itu. Kemudian yang kedua adalah algoritma pemrograman. Nah, di sini nanti teman-teman belajar bagaimana komputer berpikir, bagaimana komputer memproses komen-komen, memproses perintah-perintah yang sudah dibuat oleh manusia. Nah, alurnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Bagaimana cara komputer berpikir itu sebenarnya seperti dengan bagaimana cara manusia berpikir. Hanya saja sebenarnya komputer itu hanya mengenali true and false, atau 1 dan 0, dan ini biasa kita kenal dengan angka binari. Nah, komputer itu hanya mengenali itu sebenarnya teman-teman. Nah, algoritma pemrograman ini kita akan belajar bagaimana kita membuat komen, bagaimana kita membuat perintah yang nanti akan dieksekusi oleh komputer, akan dieksekusi oleh sistem, aplikasi, ataupun device yang ingin kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti itu algoritma pemrograman. Nah, yang terakhir adalah struktur data. Nah, karena ini penting banget ya, informatika itu kan selalu identik dengan data, pengolahan data. Nah, nanti teman-teman juga paling tidak mengetahui bagaimana konsep struktur data dalam informatika, konsep struktur data dalam pemrograman. Ini akan sangat membantu ketika teman-teman nanti ingin mengembangkan aplikasi yang memiliki kompleksitas data yang begitu besar ya. Misalnya teman-teman ingin buat aplikasi untuk perusahaan yang memiliki 100.000 customer. Nah, mengolah 100.000 data customer itu tidak gampang teman-teman ya. Teman-teman harus memiliki pengetahuan struktur data yang kuat, memiliki logic pemrograman yang kuat juga, tapi tidak terlalu penting masalah sektor komputer. Nah, jadi yang paling penting menurut saya itu adalah pemahaman di struktur data dan algoritma pemrograman. Nah, teman-teman yang baru masuk di bidang IT, yang teman-teman baru pemula atau tidak memiliki background IT, sebaiknya teman-teman menguasai ini dulu ya, menguasai konsep struktur data dan algoritma pemrograman. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke coding, masuk ke pemrograman, itu mudah untuk beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, seperti itu. Namun, menguasai bukan berarti teman-teman harus tahu semuanya. Setidaknya teman-teman itu tahu bagaimana konsep dasar struktur data dan konsep dasar pemrograman. Setidaknya itu.
Yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya ini kompleks sekali ya teman-teman, rekayasa perangkat lunak ini. Tapi pada dasarnya rekayasa perangkat lunak itu terbagi menjadi analisis dan desain. Analisis ini terdiri ya, misalnya teman-teman ingin menganalisis aplikasi ini, bagaimana aplikasi ini bekerja dengan baik, fitur-fitur apa aja yang akan dikembangkan dalam aplikasi ini. Nah, itu masuk lingkupnya analis. Sedangkan desain ini lingkupnya ada desain sistem. Jadi teman-teman harus mendesain bagaimana sistem akan bekerja, teknologi apa yang akan digunakan, menggunakan bahasa pemrograman apa, kemudian device yang ingin dijalankan itu apa. Misalnya seperti website, teman-teman buat aplikasi yang berjalan di website atau aplikasi yang berjalan di desktop, seperti aplikasi Windows atau aplikasi macOS, atau yang berjalan di mobile apps, entah Android ataupun iOS. Nah, desain sistem lingkupnya seperti itu teman-teman ya. Yang kemudian adalah desain database. Setelah kita mendesain sistem, tahu siapa yang akan menggunakan sistem kita, teknologinya apa, yang tidak kalah penting adalah desain database. Nah, balik lagi ke konsep struktur data. Nah, jadi desain database ini kita akan mendesain data. Data itu biar rapi, biar konsisten, efektif dan efisien. Itu harus didesain sedemikian rupa ya teman-teman. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah punya puluhan data, ratusan, ribuan, bahkan jutaan data, itu querying atau apa ya, pencarian datanya itu sederhana, mudah dicari seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah desain interface, UI UX. Mungkin ini teman-teman sudah familiar ya dengan istilah UI UX. Padahal kalau menurut saya user interface dan user experience itu dua hal yang bisa saya bilang beda teman-teman ya, jauh ya. Kalau UX itu berhubungan dengan riset, kalau UI itu berhubungan dengan interface atau desain. Nah, tapi nanti akan kita bahas ya mengenai perbedaan UI dan UX ini. Nah, intinya di rekayasa perangkat lunak atau RPL itu ada dua konsep dasar, ada dua teori dasar yang harus teman-teman mengetahui dulu sebelum coding. Yang pertama analisis, yang kedua desain. Oh ya, satu lagi teman-teman, rekayasa perangkat lunak ini akan sangat berguna jika teman-teman itu posisinya sebagai manajer product owner, atau misalnya teman-teman CEO suatu startup atau perusahaan, kemudian teman-teman ingin mengimplementasikan teknologi, ingin membuat suatu sistem atau aplikasi di perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak ya, atau RPL. Supaya apa? Supaya teman-teman itu mudah menginstruksikan ke tim developer. Ya, istilahnya nanti biar teman-teman itu nggak dibodohi lah dengan developer kayak gitu ya. Karena sebenarnya rekayasa perangkat lunak ini sangat kompleks sekali ya. Intinya itu ya, ini adalah fondasi dasar gimana aplikasi itu bisa sustain. Ada istilahnya SDLC ya, Software Development Life Cycle. Jadi bagaimana aplikasi yang teman-teman buat nanti itu bisa bermanfaat, fiturnya bisa approve, bisa dipakai, digunakan dengan seluruh stakeholder atau pengguna, dan emang benar-benar bisa menyelesaikan proses bisnis teman-teman yang kompleks, mungkin seperti itu, atau mempercepatnya. Nah, kemudian implementasinya, jadi implementasi di informatika ini sebenarnya yang pertama ada full stack developer, nanti akan saya jelaskan apa itu. Nah, kemudian ada front end, dan juga ada back end. Kemudian ada DevOps, kemudian ada QA Engineer, kemudian ada Embedded Apps. Nah, jadi full stack ini adalah gabungan dari front end dan back end. Front end itu teman-teman coding untuk tampilan ya, untuk misalnya teman-teman ingin buat tampilan web yang sedemikian rupa, itu biasanya kerjaannya front end developer. Biasanya front end developer itu berhubungan dengan antarmuka, berhubungan dengan user interface. Kemudian back-end developer itu berhubungan dengan processing data atau algoritma, itu biasanya back-end developer. Biasanya yang paling sering banyak ketemu matematikanya itu di back-end developer dibandingkan front-end ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk mengembangkan sistem yang tidak terlalu kompleks, ada opsi pilihan full stack development. Jadi full stack development itu gabungan antara front-end dan back-end. Jadi teman-teman nggak perlu tim front end, nggak perlu tim back end, tapi cukup full stack. Jadi full stack ini kerjaannya nanti ya dia buat interface, buat tampilan antarmuka, tampilan web atau tampilan aplikasinya, kemudian dia juga buat processing datanya atau processing apps ya, seperti itu. Kemudian ada DevOps. DevOps ini yang berhubungan dengan dunia perserveran.
Jadi DevOps ini berhubungan dengan server. Misalnya teman-teman udah selesai buat aplikasinya gitu kan ya. Kan aplikasi itu butuh disimpan di dalam server. Atau mungkin teman-teman familiar dengan istilah hosting gitu ya. Hosting ataupun ya hosting domain gitu ya. Kalau teman-teman punya hosting domain itu bisa juga disimpan di situ, di deploy. Istilah kita itu deployment. Jadi deployment itu istilah untuk menaruh aplikasi kita dalam satu server sehingga aplikasi itu bisa diakses oleh semua orang, semua user seperti itu. Jadi DevOps ini kerjaannya adalah manajemen server, manajemen infrastruktur. Jadi teman-teman misalnya udah buat aplikasi yang sedemikian rupa, nah tim DevOps ini yang akan mendeploy, yang akan menaruh aplikasi teman-teman ke dalam server. Kemudian ada QA engineer. QA engineer ini biasanya yang udah suhu ya, apa istilahnya, yang udah punya banyak pengalaman coding, sehingga QA engineering quality assurance, jadi dia mengecek, memastikan bahwasanya aplikasi yang sudah dikerjakan oleh tim developer itu berjalan dengan baik. Biasanya ngasih advice, semacam ngasih saran, ngasih masukan juga, atau mungkin yang paling kompleks itu adalah audit. Jadi semisal nih ada aplikasi yang udah kompleks banget, udah besar banget ya, let's say Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak gitu ya. 3 aplikasi itu kan besar. Nah, kemudian QA engineer ini biasanya dia akan audit tentang bagaimana sistem yang sudah berjalan tuh efisien apa enggak, efektif apa enggak, data yang ada di sistem tersebut itu sudah benar atau belum, sudah bisa diimplementasikan untuk tim data analis atau belum. Nah, biasanya QA engineer tuh kerjanya seperti itu teman-teman. Kemudian ada embed apps. Ini biasanya teman-teman tahu IoT ya, Internet of Things. Jadi biasanya kita buat biasanya tim embed apps ini buat aplikasi di dalam suatu device. Let's say misalnya teman-teman familiar dengan robot gitu ya. Robot itu kan sebenarnya ada sistem informasi, ada aplikasi di dalam chip robot tersebut. Atau mungkin yang paling terkenal sekarang ini familiar dengan home appliance ya, IoT di home appliance. Kayak semisal lampu yang bisa kita kendalikan melalui aplikasi. Kemudian sekarang banyak industri-industri elektronik yang memproduksi AC yang bisa kita kontrol melalui Android. Ada Smart TV juga yang bisa kita pantau melalui aplikasi kita, entah Android atau iOS. Nah, ini yang kita sebut dengan embedded apps, embed apps. Jadi aplikasi yang berada di dalam device itu. Biasanya embed apps ini biasanya teman-teman teknik elektro yang menguasai dengan embed apps, karena embed apps ini berhubungan dengan hardware, juga berhubungan dengan perangkat keras gitu teman-teman ya. Nah, itu alat belajarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang pengen ngoding saja, mungkin teman-teman hanya belajar fundamental informatika dan langsung implementasi itu nggak apa-apa. Cuman bagi teman-teman yang ingin memperdalam masalah bagaimana software management, bagaimana software documentation, bagaimana membuat dokumentasi aplikasi yang baik dan benar, bagaimana membuat fondasi aplikasi yang life cycle-nya itu bagus, nah mungkin teman-teman nanti bisa memperdalam di rekayasa perangkat lunak. Seperti itu. Kemudian intermezzo ini teman-teman, apa itu coding sebenarnya? Mungkin teman-teman yang nonton sekarang itu penasaran atau bahkan mungkin udah sering dengar kata-kata coding. Sebenarnya coding itu apa sih? Coding itu sebenarnya istilah untuk buat aplikasi teman-teman ya. Gambarannya tuh misalnya ntar nih aku mau ngoding dulu. Nah itu sebenarnya orang itu lagi pengen buat aplikasi, lagi buat kode untuk menciptakan suatu aplikasi. Jadi coding ini verb ing ya teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya banget gitu, pinter banget bahasa Inggrisnya. Coding itu kan membuat kode gitu kan ya, membuat sebuah sekumpulan kode untuk menciptakan suatu aplikasi. Nah ini istilahnya coding. Nah ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau menurut saya sih coding itu scripting atau buat script, buat sekumpulan kode untuk melakukan perintah ke aplikasi, untuk melakukan perintah ke perangkat keras tersebut. Jadi istilahnya itu buat aplikasi gitulah. Istilah gampangnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke topik pertama. Topik pertama adalah arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini kita akan belajar bagaimana komputer bekerja. Pada dasarnya komputer itu memiliki
dua hal di sini di dalam komputer, ada hardware perangkat keras dan software perangkat lunak. Istilahnya itu bagaikan mobil, teman-teman. Hardware itu adalah mobil, software itu adalah orang yang mengendalikan. Nah, percuma kita memiliki mobil yang begitu bagus, begitu mahal, tapi ternyata mengendalikan itu tidak bisa. Dia tidak ahli dalam mengendalikan mobil, tidak ahli mengendalikan pesawat mungkin gitu ya. Begitupun percuma kita memiliki hardware yang atau mobil yang jelek, ya mobil yang murahan, tapi yang mengendalikan itu adalah pembalap kelas dunia. Jadi kan tidak balance ya, tidak imbang teman-teman. Jadi harus diimbangi. Perangkat keras yang bagus harus diimbangi dengan software yang bagus juga. Nah, di perangkat keras itu sendiri kurang lebih ada sebenarnya ada tiga komponen teman-teman ya. Input device, processing unit, sama output device-nya itu apa? Input device-nya itu kalau kita analogikan sebagai komputer, input device-nya itu ya bisa jadi keyboard, mouse, atau mungkin sekarang saya sedang menggunakan mikrofon untuk ini ya, untuk merekam suara. Nah, kemudian dari input tersebut itu diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Dan seperti itu. Nah, di CPU ini, processing ini perlu RAM juga. Perlu RAM dan ROM. RAM itu dia yang menyimpan proses. Jadi, perbedaannya antara RAM dengan hard disk itu adalah seperti teman-teman, RAM itu sifatnya sementara teman-teman ya. Jadi, dia itu berguna untuk menyimpan proses yang sedang berjalan. Ini analoginya seperti ini nih. Manusia, saya misalnya menyuruh tolong kamu nanti beli barang ini, kemudian beli ini, kemudian ke pasar, kemudian ke kantor polisi, kemudian ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya nyuruh si A, otomatis kan si A ini nggak mungkin menghafal semuanya kan ya. Jadi dia harus menyimpan seluruh komen, seluruh perintah tersebut ke dalam suatu hal, atau kita sebutnya tuh RAM. Jadi si A ini menyimpan seluruh komen, seluruh perintahnya tuh di RAM. Kemudian nih, semisal nih si A ini sudah ke pasar nih, sudah membelanjakan apa yang saya suruh tadi. Kemudian akan ngeliat RAM, selanjutnya apa? Nah, misalnya, oh ya, kamu ke kantor polisi, kamu ngurus SIM gitu. Nah, kemudian si A ke kantor polisi ngurus SIM. Setelah ngurus SIM selesai, terus apa? Terus misalnya, oh ya, ke masjid, sholat dulu. Oh ya, kemudian ke masjid. Nah, terus setelah ke masjid, kemudian balik lagi ke rumah. Nah, itu jadi komen itu disimpan di memori tersebut. Kemudian storage atau yang biasa kita sebut hard disk, sekarang ada banyak tipenya ya. Ada hard disk yang SATA lah, hard disk yang SSD dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai storage. Semisal nih kita datang ke mana-mana, tadi kita belanja ke pasar gitu kan ya. Kan kita beli banyak hal tuh, beli makanan, beli misalnya apel kek, beli jeruk, beli beli alat-alat masak dan lain sebagainya. Nah, seluruh barang yang kita beli tadi itu disimpan dalam storage. Atau mungkin kalau dalam dunia nyata itu bisa jadi kulkas, bisa jadi lemari, bisa jadi banyak hal yang bisa jadi analogi dalam storage, analogi untuk storage ini. Jadi perbedaannya itu teman-teman, RAM itu menyimpan proses, kalau storage itu menyimpan data yang usable, yang bisa kita pakai lagi. Nah, sedangkan RAM kalau semisal nih, teman-teman matiin komputer, itu data yang ada di RAM itu hilang semuanya. Jadi itu bedanya di situ teman-teman. Nah, output device ini ya yang kita kenal mungkin ada printer, kemudian ada layar tentunya teman-teman kan pasti pakai layar ya, kalau entah itu di HP ataupun di di komputer, itu kan butuh layar untuk melihat proses dalam komputer. Misalnya teman-teman main game nih, kan butuh layar kan ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang mau nyetak itu butuh printer. Jadi teman-teman ngasih perintah, tolong print dokumen ini. Output device-nya adalah printer. Kemudian misalnya teman-teman pengen dengerin lagu gitu, atau pengen callingan, atau pengen video call gitu kan, butuh speaker untuk mendengarkan gitu. Nah, itu output. Nah, kemudian software atau perangkat lunak itu yang menjalankan. Itu yang mengorganisasi, yang memanage, yang mengatur alur kerja perangkat keras. Jadi perangkat keras ini kan diam teman-teman sebenarnya. Nah, yang mengatur ini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita kenal sekarang, ya itu mungkin yang sering teman-teman pakai ya. Ada Windows, kemudian ada iOS atau macOS.
iOS untuk di mobile device, untuk yang di HP, Mac OS yang ada di MacBook kayak gitu ya. Kemudian Android yang teman-teman pakai Android. Kemudian mungkin beberapa teman-teman ada yang menggunakan Linux, dan sebenarnya Linux ini banyak digunakan di mesin ATM ya. Teman-teman kalau misalnya lagi ngeliat ATM itu error, itu biasanya yang keluar itu ada logo ini, logo penguin, logo Linux, atau mungkin beberapa menggunakan Windows juga, Windows Server gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu ini adalah empat perangkat lunak yang familiar yang sering kita temuin. Padahal sebenarnya nggak cuma 4 ini juga. Mungkin teman-teman yang kelahiran 90-an dulu yang punya HP Nokia itu kan teman-teman pasti familiar lah ya dengan Symbian. Symbian itu juga OS, operating system, perangkat lunak. Nah, ada banyak sekali sebenarnya. Tapi yang paling familiar 4 ini. Jadi tadi di hardware itu adalah bentuk fisiknya. Kemudian software itu adalah yang nggak kelihatan, yang kasat mata. Tapi sebenarnya software ini yang mengatur alur kerja perangkat lunak. Nah, analoginya seperti mobil, kemudian software ini adalah manusia yang mengendarainya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke struktur data. Struktur data ini sebenarnya sangat kompleks, teman-teman ya. Teman-teman jangan jangan kapok dengan matematika, karena struktur data ini mungkin akan banyak ketemu matematikanya, teman-teman ya. Ketemu analisis lah, kemudian ketemu statistika, dan kalau misalnya teman-teman alergi dengan matematika, saran saya skip aja deh, nggak usah dengerin ini. Karena basicnya struktur data itu adalah data statistika, matematika, dan yang seperti itulah, pokoknya berbau dengan data, angka, dan lain sebagainya. Nah, struktur data ini sebenarnya adalah organisasi data dalam komputer. Jadi ilmu untuk mengatur data, teman-teman ya. Jadi data di komputer itu kan sangat kompleks sekali, teman-teman ya. Let's say tadi kita punya study case, kita punya aplikasi yang dimana aplikasinya itu memiliki 100.000 data customer, 1 juta data transaksi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dengan data yang sebanyak itu kan perlu kita atur ya, perlu kita manage, perlu kita maintain juga, perlu kita atur. Nah, struktur data ini adalah sebenarnya kita sudah punya banyak teori, konsep dalam struktur data untuk mengorganisasi data-data yang kita punya, sehingga data yang kita punya itu bisa kita efisienkan ya, dan efektif juga datanya yang tersimpan di storage kita. Nah, kemudian dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah menggunakan aplikasi Excel itu tahu, itu sebenarnya adalah konsep struktur data juga apa yang ada di Microsoft Excel. Kemudian baik itu kolom yang tampak oleh pengguna ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Jadi nanti kalau teman-teman itu udah ketemu sama dunia pemrograman, ada beberapa data yang itu tuh nggak terlihat oleh user, atau yang kata lain data itu berguna tapi hanya untuk merelasikan saja, hanya data relation atau data-data yang digunakan untuk pemrograman saja. Kayak semisal nih, teman-teman kalau buka Facebook atau buka web yang lain, pasti kan teman-teman pernah ketemu namanya cookie, case, cache gitu ya. Itu kan data yang sebenarnya teman-teman nggak perlu tahu dan nggak perlu tahu isinya apa. Nah, sebenarnya itu data yang dipakai untuk memproses ketika teman-teman buka web. Nah, itu data-data yang secara tidak kasat mata dan tidak tidak tampak oleh user. Nah, setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan record, dinamakan catatan. Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Nah, ini konsep struktur data. Mungkin teman-teman yang sering menggunakan Excel kurang lebih sama. Cuman kalau Excel itu kurang rapi, teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman sadar kalau Excel itu sebenarnya datanya kurang konsisten kayak gitu. Ya tergantung dengan teman-teman yang pakai juga sih sebenarnya. Nah, kemudian ini implementasinya seperti ini. Bayangkan ketika Anda memiliki 100.000 customer dalam bentuk data Excel, kemudian Anda ingin mencari customer dengan pembelian terbanyak. Bisa dilakukan di Excel, tapi apakah efektif? Teman-teman membuka Excel dengan 100.000 data customer, itu sudah cukup berat untuk membuka 100.000 data customer. Kemudian teman-teman harus membuat formula, membuat rumus ya, kalau di Excel itu rumus untuk mencari 100.000 customer, kemudian mencari customer dengan pembelian terbanyak. Nah, ini bisa dilakukan secara sederhana di pemrograman.
Jadi pemrograman itu emang sangat cocok bagi teman-teman yang ingin membuat aplikasi yang dengan kompleksitas data yang banyak sekali. Jadi itu lebih efektif, lebih efisien dibandingkan menggunakan data Excel. Bisa di data Excel, cuman apakah efektif? Bagaimana jika customer Anda sudah ada 1 juta, sudah ada 10.000? Bayangkan perusahaan raksasa seperti Telkom, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, data customer-nya dalam Excel. Nah, seperti itu. Jadi itu analoginya struktur data. Apa yang menjadikan struktur data ini penting dipelajari sebelum teman-teman belajar pemrograman. Nah, implementasi struktur data kurang lebih ada ini teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang lain, mungkin teman-teman bisa komen atau bisa share dengan kita bareng-bareng biar kita sama-sama belajar ya. Jadi implementasi struktur data itu yang pertama ada key value. Key value ini misalnya teman-teman punya data mahasiswa A, dia nilainya berapa? Punya mahasiswa B, dia nilainya berapa? Atau misalnya teman-teman punya produk dengan kode produk 0003, nama produknya misalnya produk apa gitu, misalnya laptop A, misalnya laptop A ini warnanya merah, warnanya bla 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 bla. Itu key value. Biasanya kalau diimplementasi di pemrograman itu kita kenal istilahnya dengan kata-kata JSON ya, konsep JSON gitu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian dokumen ini teman-teman pasti sering kalau buka komputer pasti sering ketemu dengan tipe-tipe dokumen, misalnya .docx atau format untuk Microsoft Word, .pptx untuk format untuk Microsoft PowerPoint. Kemudian teman-teman yang pakai Adobe Illustrator ketika teman-teman save itu kan formatnya .ai. Kemudian yang .psd itu kalau teman-teman pakai Photoshop itu kan filenya kesimpan sebagai .psd. Nah, sebenarnya teman-teman kan melihatnya cuma satu doang tuh, cuma .psd. Let's say kita ambil data Photoshop ya, teman-teman nyimpan data Photoshop .psd. Padahal sebenarnya teman-teman kalau itu mengekstrak data tersebut, dokumen tersebut itu kompleks sekali teman-teman. Ada banyak hal yang disimpan di dalam situ. Nah, itu kenapa dokumen itu penting dalam struktur data, karena kita sebagai user itu akan lebih mudah ngambil data misalnya ya design.psd daripada kita harus melihat banyak data yang berantakan gitu kan. Kita lebih enak ngambil satu .psd gitu, design.psd. Kemudian ada graph ini implementasinya bisa bisa di grafis, bisa di grafik, dan ini juga paling sering digunakan struktur data graph ini. Kemudian terakhir adalah vektor. Vektor ini mungkin yang paling familiar digunakan untuk sistem informasi geografis. Teman-teman pasti pernah menggunakan Google Maps. Nah, data maps tersebut itu diatur menggunakan konsep vektor. Jadi semisal nih teman-teman mau nyari rute dari Yogyakarta ke Jakarta gitu kan. Nah, dengan konsep struktur data vektor ini, Google Maps tersebut akan bisa mencari rute ke Jakarta. Bahkan bisa mengasih beberapa opsi kan. Misalnya kalau ke Jakarta bisa lewat tol, bahkan bisa naik pesawat, bisa lewat jalur selatan, jalur utara, dan lain sebagainya gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini adalah database. Yang teman-teman lihat gambar itu bukan database, itu adalah server. Itu adalah storage-nya Google yang ada di entah di mana ya, mungkin di US, saya nggak tahu tempatnya di mana. Nah, itu adalah gambar server fisik ya. Jadi Google itu punya berjuta-juta terabyte data dan saya nggak tahu pastinya berapa. Nah, kemudian dalam data tersebut, dalam server tersebut terdapat database. Database itu adalah alat untuk mengorganisasi data supaya lebih rapi dan terstruktur. Contohnya tadi, teman-teman mungkin bisa menganalogikan kalau teman-teman punya 100.000 data customer ya. Bayangkan kalau teman-teman punya data itu dalam Excel, otomatis kan susah ya nyari jumlah pembelian terbanyak, kemudian tanggal berapa terjadi pembelian terbesar, tanggal berapa yang tidak ada pembelian sama sekali. Kemudian teman-teman ingin mencari produk yang paling laku itu apa. Nah, kalau secara data di Excel itu bisa disimpan, cuman kan secara fungsionalitas kurang ya teman-teman. Di situ teman-teman kurang bisa mengaturnya dan mungkin tidak rapi dan tidak konsisten. Nah, database atau dalam bahasa Indonesia itu adalah basis data.
adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nanti akan saya jelaskan apa yang membedakan database dan data yang ada di Excel. Intinya database itu menyimpan informasi seperti itu. Nah, ini adalah database versus data Excel. Ini sama-sama data order ya, data pembelian. Yang di sebelah kiri ini kita simpan di database, yang di sebelah kanan itu kita simpan di tabel Excel. Mungkin teman-teman akan lihat merchant ID, customer ID, location ID di situ. Jadi merchant ID itu adalah merepresentasikan nama merchant. Misalnya nih teman-teman order GoFood gitu ya. Teman-teman order GoFood, GrabFood atau whatever gitu kan. Teman-teman kan pasti milih satu merchant atau satu toko lah, satu warung gitu kan di GoFood atau GrabFood gitu. Nah, itu kan kalau di database itu kita nggak akan menulis nama merchantnya. Yang akan kita indeks di database adalah ID merchant tersebut. Nah, di sini kita representasikan misalnya merchant ID-nya 13, itu nama merchantnya berarti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kan ada juga customer ID ya. Customer ID juga merepresentasikan nama customer kita. Sehingga ketika kita mau mencari data customer yang paling banyak pembeliannya, kita tinggal mencari customer ID-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan kita menyimpan di database dan kita menyimpan di Excel. Akan kita bahas nanti pada bahasan-bahasan yang berikutnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kita akan membahas masalah algoritma pemrograman. Secara umum, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya teman-teman ingin masak nasi goreng. Pasti ya teman-teman butuh nasi, butuh bumbu seperti mungkin bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan lain sebagainya gitu kan. Teman-teman kan otomatis langkah pertamanya ya cari nasi dulu. Nasinya ada apa enggak? Bumbu-bumbunya lengkap apa enggak? Kemudian nyalain kompor, kompornya nyala apa enggak? Nah, jadi algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu sering banget kita temui teman-teman ya. Nah, sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, itu bedanya. Sebenarnya sama teman-teman ya, kalau algoritma yang secara dunia nyata, yang real life, itu ya kita sering melakukan. Misalnya kita pengen pergi ke Jakarta, kita bisa lewat sini, lewat situ, kayak gitu. Sedangkan algoritma pemrograman itu adalah langkah-langkah proses yang ditulis untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, ini contohnya teman-teman, ini contohnya yang di kehidupan nyata yang saya bilang tadi. Misalnya kita ingin pergi dari Jogja ke Jakarta, kita akan buat algoritma seperti ini. Kita ingin menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Kalau transportasi umum untuk ke Jakarta itu kita bisa menggunakan pesawat, kereta atau bis, atau mungkin travel ya satu lagi. Kemudian kalau kendaraan pribadi itu menggunakan motor atau menggunakan mobil. Kalau menggunakan mobil itu pengen lewat jalan tol apa enggak? Kalau pengen lewat jalan tol, rutenya cuma satu, Semarang, Pekalongan, Cirebon, dan lain sebagainya. Kalau nggak lewat jalan tol, kita punya dua rute nih, rute selatan dan rute utara. Nah, tinggal dipilih mana. Nah, ini algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan ini algoritma dalam aplikasi ya, dalam pemrograman, atau kita sekarang contohkan di aplikasi Instagram. Jadi teman-teman kalau di aplikasi Instagram itu kan pernah melakukan kegiatan posting, snapgram dan lain sebagainya. Nah, sebelum mereka membuat kodenya, mereka membuat flow-nya dulu, membuat algoritmanya dulu. Untuk melakukan posting di Instagram, mereka buka mobile apps, kemudian login, udah login atau belum. Kalau belum ya kita suruh login dulu. Kemudian halaman pertamanya setelah login itu kan pasti ada media feed, jadi teman-teman bisa ngelihat feed, bisa ngelihat konten-konten teman-teman atau konten-konten yang random gitu kan di Instagram. Kemudian pengen update post apa enggak, kalau enggak ya nanti tetap akan scrolling ke bawah gitu kan, lihat-lihat konten-konten. Kalau iya nanti akan tampil model itu pop up ya teman-teman ya, akan tampil pop up, kemudian di pop up tersebut teman-teman bisa nambah teks, foto, kemudian submit, kemudian page akan nge-refresh, kemudian aplikasi ditutup. Nah, ini contoh algoritma dalam aplikasi Instagram. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi tentang banyak materi setelah ini.
Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.